Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amiruddin SPDI, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jeneponto. Kali ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan Ibu Kepala Sekolah UPT SD 7 Rudia, kemudian Ibu pengawas dan Bapak pengawas yang sempat hadir pada hari ini, serta Bapak Ibu guru hebat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita telah bersama-sama di tempat ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 di pendidikan kami di pendidikan guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jeneponto. Kemudian mari kita kirimkan salam dan juga salawat kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi yang membawa perubahan pada umat manusia dari manusia yang tidak tahu tentang akhlak sama sekali menjadi manusia yang tahu tentang akhlak. Nabi Muhammad ini adalah guru besar kita. Kita sedang mendengar guru besar, tetapi sejatinya guru besar itu adalah Nabi Muhammad SAW, apalagi kita ada di lingkungan pendidikan. Baik Bapak Ibu, perkenankan saya Amiruddin SPDI CGT Angkatan 10 untuk melakukan diseminasi budaya positif terkait dengan pendidikan kami ini. Jadi untuk mengefektifkan waktu, saya akan memberikan pengertian dulu apa itu diseminasi ya. Jadi diseminasi itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dia dikatakan bahwa proses untuk menyebarluaskan suatu pemikiran atau informasi ya. Jadi di dalam proses untuk menyebarkan informasi ini ada dampak yang kita harapkan dari diseminasi ini terkait dengan budaya positif, yaitu guru ataupun saya pribadi mampu melaksanakan apa yang saya diseminasikan atau apa yang saya sebarluaskan terkait dengan ilmu ini. Kita langsung masuk pada modul ini. Ada satu modul yang sudah saya ambil, yaitu terkait dengan budaya positif ini. Ya, jadi di modul ini kita berbicara terkait dengan budaya positif ya. Tentu saja budaya positif yang kita dengar di sini adalah terkait dengan intisari daripada pemikiran Ki Hajar Dewantoro ya. Saya biasa menyebutnya Ki Hajar Dewantoro. Biasa ada teman-teman itu dia tertawa ketika mendengar Ki Hajar Dewantoro ya. Lanjut, konsep inti dari budaya positif ini adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol guru serta keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi dalam Bapak Ibu sekalian, dalam konsep inti budaya positif ini sangat beragam ya. Mulai dari yang saya sebutkan di atas, ada perubahan paradigma belajar sampai di segitiga restitusi ya. Jadi kita kembali kepada sebenarnya bagaimana pembelajaran dengan paradigma baru ini. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik peserta belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita tahu bahwa ikon dari profil pelajar Pancasila itu ada yang tahu? Ada 6 ya. Jadi mulai dari tetap berakhlak itu yang paling pertama.
kemudian ada berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi ini menjadi pembelajaran dengan paradigma baru ini kita konsepkan dengan profil pelajar Pancasila. Sekarang kita terkait belajarnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Jadi dulu itu ada miskonsepsi ya, ada miskonsepsi dulu teorinya. Jadi dulu itu ada namanya ilusi guru mau mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Lanjut yang terakhir ilusi bahwa semua penguatan positif aktif dan efektif. Jadi terkait dengan miskonsepsi ini kita hubungkan tadi dengan paradigma belajar yang baru. Ya, ada paradigma belajar yang baru. Jadi terkait dengan hal tersebut ada namanya stimulus respon. Kemudian ada teori kontrolnya. Ya, jadi stimulus respon di sini ada seperti realitas atau kebutuhan kita bersama. Bagaimana teori kontrolnya? Ada realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi ini ada miskonsepsi ini dihubungkan dengan stimulus responnya. Kemudian ada teori kontrolnya. Contoh lagi dia perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bagaimana teori kontrolnya? Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi yang seperti ini yang harus kita sedikit ubah paradigmanya atau cara berpikir ya, dari paradigma itu cara berpikir. Kemudian bagaimana itu disiplin positif ya. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri untuk memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, jadi disiplin positif itu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan segitiga restitusi ya. Jadi terkait dengan segitiga restitusi ini kami di grup penggerak sudah melaksanakan hal tersebut di beberapa hari yang lalu terkait dengan demonstrasi kontekstual. Karena kami melakukan demonstrasi terkait dengan beberapa kasus. Jadi ada 2 kasus yang ada di sini. Ya, yang pertama kemarin itu ada siswa yang bolos ketika rapat guru. Kemudian yang kedua adalah siswa tersebut menyontek ketika ujian sedang berlangsung. Jadi di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan penting yang harus kita laksanakan. Itu dia sinkron ya, dalam bahasa operator itu dia sinkron dengan ketiga hal tersebut. Jadi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi kita tanya dulu itu anak, bagaimana perasaannya, kemudian kenapa anak itu melakukan hal tersebut. Kemudian kita juga bertanya bahwa tidak ada manusia yang sempurna ya. Kita ke identitasnya dulu, bertanya-tanya terkait dengan identitas anak tersebut. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah ya. Jadi kita bertanya salah tidak ya atas tindakan kamu ini. Itu. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi ada keyakinan kelas yang kita buat sebelumnya terkait dengan hal tersebut. Apakah keyakinan kelas ini kamu tahu atau tidak? Sehingga ketika kita sudah tahu bahwa anak tersebut tahu dengan keyakinan kelas, maka disinilah posisi kontrol kita sebagai seorang guru, sebagai seorang, apakah kita sebagai seorang manajer, seorang pemantau, teman, dan posisi kontrol lainnya. Jadi ini sudah ada beberapa terkait dengan ini semua. Kami sudah melakukan hal-hal tersebut. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan,
terkait dengan penutup daripada kegiatan ini adalah bahwa penerapan disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian ya, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai mom atau manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya kegiatan ini, penjelasan terkait dengan segitiga restitusi, maka berakhir pula kegiatan diseminasi aksi nyata kami di modul 1.4. Olehnya itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.